Ada 8 pertanyaan yang saya sampaikan pada pelaksanaan wawancara. Yang pertama adalah, bagaimana Bapak atau Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi apakah sebuah permasalahan termasuk dilema etika atau bujukan moral adalah apabila permasalahan tersebut melanggar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka sudah pasti termasuk bujukan moral dan sudah jelas salah. Juga dapat dilakukan dengan melihat apakah jenis masalah atau kasus tersebut merupakan kepentingan pribadi atau melibatkan banyak orang. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak atau Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan berkaitan dengan permasalahan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, maka dapat dilihat dari urgensinya. Mana yang lebih mendesak, manfaat yang dihasilkan, resiko yang ditimbulkan, juga dari skala prioritas mengenai masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan penilaian atau pandangan lain sehingga tidak salah ketika dilaksanakan tindakan. Pertanyaan ketiga adalah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak atau Ibu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika? Melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan tersebut, siapa saja yang terlibat, serta mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang dihadapi, menentukan benar atau salah, dan memfokuskan pada kenyataan yang sering dihadapi. Juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mampu mengumpulkan fakta-fakta yang bisa menjadi faktor penyebab atau kunci dalam suatu masalah. Pertanyaan keempat adalah, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan melakukan spesifikasi terhadap masalah yang dihadapi, memutuskan apa yang benar, dan merencanakan tindakan apa yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, menguji efektivitas keputusan yang diambil. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila permasalahan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran, terutama apabila ada suatu kegiatan yang harus dilakukan tetapi belum tercantum dalam perencanaan anggaran sehingga harus bisa dimasukkan ke dalam anggaran perubahan. Hal-hal lain yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah ketika menghadapi situasi yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pertanyaan keenam, apakah Bapak atau Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Penyelesaian suatu masalah tidak berdasarkan jadwal, tetapi lebih menitik beratkan pada tingkat kesulitan dalam pengambilan keputusan. Situasi dan kondisi pada pelaksanaan pengambilan keputusan juga berpengaruh. Apabila suatu masalah tidak terlalu berat, maka akan membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk diselesaikan. Tetapi,
apabila sebuah masalah lebih rumit dan lebih banyak hal dan orang yang terlibat, maka akan lebih lama waktu penyelesaiannya. Terutama permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti finansial, sarana dan prasarana, juga sumber daya manusia. Pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak atau Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengalaman masa kerja sebagai kepala sekolah yang pernah memimpin beberapa sekolah dengan tingkat klaster yang berbeda-beda memberikan pelajaran, sehingga apabila pernah mengalami satu masalah, ketika bertemu dengan masalah serupa menjadi lebih mudah dan membutuhkan waktu lebih cepat dalam penyelesaiannya. Dukungan dari rekan-rekan warga sekolah juga sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan atau keputusan kepala sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak atau Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman adalah guru yang berharga, pelajaran yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Karena dengan pernah mengalami satu masalah, maka akan lebih mudah menyelesaikan masalah lainnya. Hidup pasti tidak terlepas dari masalah, tetapi bagaimana kita mengambil keputusan dalam waktu yang tepat dengan cara yang terbaik, bahkan ketika keputusan tersebut merupakan keputusan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan kepala sekolah di lingkungan tempat saya mengajar, kepala sekolah pernah mengalami 4 paradigma etika yang berkaitan dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, individu lawan kelompok, misalnya kepala sekolah berbeda pandangan dengan rekan-rekan guru atau wakil kepala sekolah. Dalam mengambil keputusan, sebagian besar keputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan pada prinsip berbasis hasil akhir, karena menentukan hal yang terbaik bagi semua orang. Sebagai pimpinan, kepala sekolah sudah melaksanakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, meskipun belum semuanya dilaksanakan. Misalnya, sudah terdapat menentukan nilai-nilai mana saja yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan prinsip resolusi, membuat keputusan, melakukan refleksi dari keputusan yang diambil, meskipun belum memuat beberapa hal seperti melakukan pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan investigasi opsi trilema. Setelah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, refleksi yang saya dapatkan adalah, yang pertama, hal menarik yang saya temukan adalah sebenarnya sebagian besar kepala sekolah sudah menerapkan sebagian dari 9 langkah pengambilan keputusan, meskipun masih ada hal lain yang belum terlaksana atau dilakukan. Kemudian, sudah bisa melaksanakan paradigma dilema etika, meskipun belum lengkap keempatnya. Juga telah melaksanakan salah satu dari 3 prinsip pengambilan keputusan. Pengalaman mereka dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Yang pertama, sudah melaksanakan tugas selama 9 tahun di sekolah-sekolah berbeda dengan berbeda klaster.
Satu lagi adalah kepala sekolah yang baru menjabat selama 1 tahun. Sehingga dari penyampaian kedua kepala sekolah tersebut, saya dapat merasakan bahwa pengalaman sangat berharga dalam membentuk kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Rencana dari kepala sekolah yang saya wawancara adalah mereka ingin sekali mengembangkan potensi guru penggerak atau calon guru penggerak yang ada di sekolah mereka. Mereka sangat berharap bahwa guru penggerak dapat menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Juga, setelah mengambil keputusan, mereka melakukan refleksi agar apabila di depan menghadapi permasalahan yang sama, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika saya menghadapi masalah yang berkaitan dengan dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Juga tentu saja saya akan membagikan apa yang telah saya pelajari dan saya dapatkan dalam pembelajaran modul 3.1 ini mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Demikianlah analisis hasil wawancara yang telah saya lakukan. Semoga saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari pembelajaran mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di seluruh Indonesia.